Melihat suhu dan geopolitik tahun ini sudah mulai meningkat, menimbang nama-nama bakal calon presiden yang sudah bermunculan, terlebih sudah pada mulai eksis di berbagai badan survei akhir-akhir ini. Memperhatikan apa yang sebetulnya atau pemimpin seperti apa yang diinginkan rakyat Indonesia ke depan sesungguhnya, beberapa tokoh berkumpul dan memutuskan untuk menjatuhkan pilihan dan dukungan kepada Andika Perkasa. Hadir dalam wawancara kali ini Profesor Dr. Yvonne Pelisia, Dr. C. Joker Javed R. SH MH, konsultan hukum dan bisnis, Jack Tumewan, pendiri sekaligus Ketua Umum Relawan Ankasa Center for Presiden 2024-2029. Saksikan wawancara eksklusif terkait pemimpin masa depan bangsa dan negara Indonesia hanya di Pemimpin Masa Depan YouTube channel. Politik bisa negara tanpa kita gabung di partai susah, Pak. Ya. Karena sekarang ini zaman sekarang ini sampai sekarang kan termasuk Lanyala protes karena oligarki itu. Iya. Ya. Jadi begini, memang saya beberapa kali sempat beberapa orang-orang pinter lah ya mengatakan kenapa sekarang partai itu kok susah untuk daftar, untuk ada seperti penekanan jangan kepada partai-partai baru. Saya bilang kalau partai memang perlu dibatasi. Kalau saya, kenapa? Nanti 200 juta orang bikin 200 partai, 200 juta partai, lalu bagaimana mengatasinya? Kacau. Tetapi untuk calon presiden itu tolong diberikan hak kepada semua orang. Kalau perlu tanpa partai juga harus dibenarkan. Karena calon presiden tidak bisa sepenuhnya diatur oleh partai. Presiden ini yang milih rakyat. Nah kalau itu janganlah, dilonggarkan, diberi kesempatan juga kepada rakyat. Dia tidak masuk dalam partai, tetapi dia punya suara didengar. Nah itu perlu. Karena kadang-kadang orang mau masuk partai pakai duit, ya maaf ya. Kalau nggak pakai duit dia nggak bisa jadi partai. Nah, you bayangkan 100 juta orang yang nggak punya duit tapi bisa bersuara. Kita harus hargai mereka karena mereka lebih banyak daripada anggota partai. Nah, kalau itu saya setuju kalau tidak saja melalui partai. Karena apa? Karena kalau cuma pilih presiden kan tidak melalui partai kan tidak akan menjadi apa-apa. Tidak akan persaingan apa-apa. Bahkan partai bisa mengikuti suara rakyat. Sehingga ada keterbukaan, ada memang dipilih betul-betul langsung dari rakyat. Rakyat punya hak untuk menentukan presiden yang benar, yang mana buat mereka. Nah, tapi kalau partai memang wajib dibatasi. Kenapa kalau 200 juta orang, 100 juta aja partainya, mau jadi apa? Kacau, negara kacau. Itu saya setuju. Tetapi kalau untuk pemilih presiden harus melalui partai, ini tolong. Rakyat 100 juta itu pasti tidak ada partai mereka, tapi mereka punya keinginan untuk ikut membangun negara ini, memilih presiden yang tepat. Nah tolong, ada undang-undang yang memberikan bahwa bisa juga presiden dipilih langsung oleh rakyat independen. Nah baru nanti dibahas bersama-sama orang-orang ahli politik bagaimana presiden ini. Saya yakin kalau kita memilih presiden yang tepat, rakyat pilih, semua pilih, pasti itu jadi. Pasti partai pun juga akan setuju. Itu. Sekarang kan yang diperjuangkan oleh DPD Ketua Lanyala itu adalah untuk bisa nol. Kalau nol itu bisa rakyat memilih. Iya. Iya. Tapi sekarang ini memang tidak bisa sekarang. Kalau ke depan mungkin setelah 2024 bisa kita ajukan. Kalau sekarang susah. You tahu ya, zaman saya kecil, pemilihan lurah zaman saya kecil, itu rakyat dia pakai pelang nama. Lurah ini. Harus dasarnya ada lurah berbicara di atas forum, dia bicara apa yang harus dia buat, apa siapa dia, itu harus terbuka. Udah mereka pikul, lurahnya dulu dipikul kan, dipikul. Makassar tuh kan kaum tua kan dipikul. Saking
Saking betul-betul rakyat memilih. Nah, presiden pun harusnya begitu. Karena tidak mungkin 100 juta orang mau bayar partai, anggota. Kan tidak mungkin lah. Tapi mereka punya hak untuk menyatakan presiden ini. Beri juga kesempatan, nanti baru diuji kemampuan. Si calon presiden yang dipilih ini diuji kemampuannya. Gitu. Diajukan secara resmi, bukan sembarangan. Nah, itu diatur, tinggal ditata pengajuannya secara resmi dari rakyat. Makanya saya bilang kita memang pemerintah akan datang, mau presiden akan datang memang membutuhkan biaya untuk penataan negara ini banyak. Kita ini udah 33 tahun waktu yang lalu-lalu itu kita udah seperti kebablasan. Kita yang duluan merdeka daripada Jepang lebih hebat dari kita. Nah, ini pembelajaran karena apa? Nanti kita ketinggalan. Makanya yang paling utama karena negara kita ini kan negara kepulauan, kelautan. Maka pertahanan negara itu yang lebih dulu. Pertahanan negara. You tahu orang curi ikan bagaimana caranya, mencuri pulau kita bagaimana caranya, mencuri di dalam pulau-pulau yang tidak pernah kita perhatikan aja sudah banyak hasil alam yang dicuri. Jadi betul-betul pertahanan negara kita perlu presiden yang bisa di mana tempat. Mau di darat, mau di laut, mau di udara, bahkan mau di hutan. Itu pertahanan negara yang harus dikuatkan. Saya baru lihat cara Jokowi kerja aja, you tahu Pak Jokowi. Di hutan manapun dia datang. Hebat. Makanya saya bilang, dia bekerja dengan hati. Dia merasa itu, Luar dia biasa. harus Presiden. melakukan karena merasa dia sebagai pemilik Indonesia ini bersama-sama yang harus bangun bersama rakyat. Itu tanggung jawab. Nah, you cari zaman presiden sebelumnya ada nama ke hutan? Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Mana orang kan tidak banyak tahu Jokowi bikin tenda di hutan. Yang tahu ya cuma orang yang pernah lihat. Dan dia tidak perlu mengubah, oh saya baru dari hutan, enggak. Tapi dia kerjakan. Dia berapa kali bikin tenda di hutan. Menteri-menteri lain sudah pulang pun dia masih di sana. Ini kenyataan. Cuma mana banyak semua orang tahu? Nggak ada banyak orang tahu. Hebat Jokowi. Luar biasa betul. Jadi kita orang yang akan bisa menjadi presiden ke depan harus berani seperti Jokowi atau lebih dari Jokowi. Itu. Ya, kira-kira untuk pemimpin masa depan itu kira-kira dalam perkembangan kepemimpinan Pak Jokowi ini untuk dilanjutkan kepada siapa saja nanti jadi pemimpin kita masa depan untuk mengatasi hutang-hutang kita, kira-kira ada pendapatnya dari Ibu Ketum. Utang negara ini. Hutang negara yang saya dengar Ya. cukup banyak. Ya, itu yang menjadi kendala seakan-akan untuk mengucilkan pemerintahan yang padahal eksis di mana-mana. Saya senang dengan apa yang Jokowi buat. Iya. Saya setuju apa sekarang. Bagi saya utang negara yang sekarang ada 10.000 kan? Triliun. Tinggal 4.000 dari banyak kemana? 4.000. Oh, tinggal 4.000. Hebat kan Jokowi? Mereka tanya dari mana duitnya? Iya. Nanti dia dibayar. Saya sudah tahu. Itulah hebatnya beliau. Tentu ada pendapat. Iya. Jokowi itu tidak pernah mengubah apa yang sudah dia buat yang luar biasa. Semuanya itu dia lakukan tanpa pamrih. Ya, mereka kerjakan yang ini. Saya tahu beliau dari Swiss juga saya tahu. Penyelesaian semua saya tahu. Tapi ke depan kita masih butuh dana yang lebih besar. Ya. Dan perlu presiden yang akan melanjutkan kerja Jokowi ini belum selesai tuntas. Harus ada presiden yang betul-betul melanjutkan pekerjaan Jokowi. Ya kalau hanya untuk bayar hutang negara itu kemarin aja, ya saya aja belum turun sudah bisa selesai. Ya, tapi kalau ke depan lagi kita mungkin masih butuh sampai 20.000 triliun. Ya, tapi semuanya itu bukan sesuatu yang besar sebetulnya, ya. Asal
kepentingannya itu jelas untuk rakyat, ya, untuk kehidupan, pembangunan, penataan negara kembali. Negara ini harus mulai dari nol sebetulnya. Yang Jokowi sudah bikin ini, kita sudah masuk, kalau mau dibilang dari nol, kita udah mencapai 60% karena semua sudah dibuka sama Jokowi, jalan dan semuanya, ya, transportasi, terus jaminan kepada rakyat, walaupun masih ada yang 250, kemarin ada yang 600.000. Tapi kan sebelumnya tidak ada presiden yang melakukan seperti itu. Dalam keadaan sulit, negara lain lagi bagaimana mendatangi para wisata, bagaimana mendatangi uang, bagaimana utang ke sana sini. Jokowi mah bagaimana rakyat bisa makan, kan gitu. Itu perbedaannya dengan Jokowi. Soal besok urusan nanti pekerjaan saya beresin. Tapi yang hari ini rakyat mesti makan. Bagaimana penanggulangi mereka. Nah, cara berpikir Jokowi ini yang sangat luar biasa. Pikirkan rakyat sejahtera, ya. Hebat. Sebab saya terus terang aja, seperti kemarin di Bekasi hari tanggal muda semua antri beri, saya juga kaget, ngapain Pak sampai antri sekian banyak? Itu kan mereka ngambil uang bulanan dari bank, kan yang pembagian Jokowi itu. Oh, jadi melalui bank ini, melalui bank. Saya terharu karena apa? Rakyat saya tanya, ya kita biar 250, yang penting beras. Ada beras, kita ada telur, bisa makan. Itu kami bisa hidup. Nah, artinya Jokowi, Bu Sri, mereka tidak memikirkan merasa dirugi dengan membiayai rakyat, tapi justru mereka sudah menyelamatkan rakyat. Nah, ini harus lanjut. Maksud saya, apa yang sekarang ini yang dibuat oleh Jokowi sebaiknya lanjut seterusnya. Maka tadi saya bilang kan, satu orang bayi lahir, pemerintah harus mulai mikirkan. Pada waktu dia lahir memerlukan apa, rumah sakit kan, biaya dan rumah sakit, ya. Artinya di sini peranan daripada Menteri Kesehatan itu penting dan Menko Kesra tentang kebutuhan kesejahteraan rakyat. Berarti dari Menko Kesra dan Menteri Kesehatan udah 2 departemen. Lalu anak ini mulai jalan, kebutuhan dia ya dari Menko Kesra, umpamanya susu dan apa semua. Berarti terkait dengan Menteri Sosial. Berarti sudah 3 menteri dong, baru 1 anak. Nah, pada saat dia menanjak, dia butuh sekolah. Berarti terkait dengan Menteri Pendidikan. Berarti sudah 4 departemen. Ya kan? Ya, anak ini mulai berkembang. Nah, dari 4 departemen ini, bapaknya kan mesti kita cek apakah dia bekerja atau tidak. Makanya untuk menghindari perampokan, penculikan, pencurian, anak-anak jatuh dalam narkoba karena butuh uang untuk makan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ada terkait dengan Departemen Tenaga Kerja 5. Jadi Departemen Tenaga Kerja juga jangan cuma duduk-duduk, tapi dia harus tahu di mana ada rakyat yang dia harus bertanggung jawab. Belum kerja, nganggur, harus kasih makan istri, anak dan anak-anak bangsa. Departemen Tenaga Kerja ikut campur, berarti sudah 5. Dari 5 ini harus terkait dengan apa? Menteri Dalam Negeri, karena dia berwenang di dalam negeri. Berarti sudah 6 departemen. Dari 6 departemen ini harus disampaikan kepada Presiden melalui Seknek. Berarti udah 7 departemen. 1 orang anak bangsa harus dikaitkan hidupnya kepada 7 departemen. Ini harus saling terkait dan harus saling terbuka dan harus saling sinergi. Saling menyambung. Saling membantu. Harus saling menyambung. Jadi umpamanya anak ini, bapak ini, keluarganya tercatat mempunyai 4 orang anak. Ada yang masuk SMA, SMP. Nah, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Sosial harus tanggap bagaimana membesarkan anak itu supaya orang tuanya jangan sampai membuat sesuatu yang berbahaya. Kan kita kalau melihat orang jatuh umpamanya merampok atau apa, kan kita sendiri kan yang bangsa sendiri kan yang rugi. Sampai seperti itu karena mau makan. Nah, ini harus dipikirkan. Cari jalan. Nah, begini, sekarang ada wacana Pak Jokowi ingin main wapres. Itu gimana? Kalau Pak Jokowi jadi wapres juga bagi saya bagus. Namun kadang-kadang jarang Pak terjadi kalau umpamanya seorang presiden turun jadi wapres. Soalnya kan katanya orang kita dari dua jenis sekarang ya. Karena kalau dia untuk jangan sampai seperti hambalang
IKN itu tidak jalan kalau kan belum masuk terus. Nah, jadi kalau untuk dia melanjut ke IKN, dia bisa jadi ketua Dewan Pertimbangan Agung Ya, yang diperlukan. itu perlu di negara kita. Kita kehilangan satu Dewan Pertimbangan Agung. Perlu itu diangkat Dewan Pertimbangan Agung. Iya, dulu zaman dulu Dewan ada. Pertimbangan Dan itu sangat penting di negara kita adanya Dewan Pertimbangan Agung. Tapi diperluas dia punya wewenang ya. Ya, kalau bisa diperluas, nah itu cocok Presiden Jokowi dulu di situ. Agar berlanjut dia punya. Iya, sehingga yang betul-betul. program dia ini tetap dia memberikan masukan kepada Presiden untuk tetap berlanjut dilanjutkan. ya. Ilmunya Program dia daripada bagikan kepada Presiden Jokowi Presiden. ya. Karena banyak pertanyaan sekarang, Bu. Iya. Duitnya dari mana membangun infrastruktur? Betul. Kan APBN kan sudah tahu berapa pendapatan. Iya. Tapi tiba-tiba kemarin Jokowi hampir 2.000 triliun dia bayar, dari mana duitnya? Orang bertanya saya, Bu. Saya juga nggak tahu. Itu mungkin pemerintah masukkan duit ke Indonesia, ditampung di rekening 503, 4 dan 5 itu yang dipakai mungkin. Saya tahu. Gimana itu, Bu? Jokowi itu orang cerdas, ya. Dia orang pintar dan dia tahu bagaimana untuk mengembalikan utang negara tanpa mempersulit banyak orang. Dia orang cerdas. Kalau saya perhatikan beliau itu tidak pernah mau menonjol, makanya banyak orang tidak bisa memastikan atau menganggap Jokowi itu tidak mampu, itu orang keliru. Cuma Jokowi itu orang yang tidak suka nonjol, tapi dia melakukan semua step by step. Ukuran yang dia pakai itu ilmu teknologi, gitu. Teknologi digital ya. Saya juga tidak akan membuka dari mana, karena ini hanya tingkat dari presiden. Ya, karena kita tahu manusia banyak sekali orang-orang itu kadang-kadang dia hanya mau cari pamor dengan merusak apa yang sudah dibuat oleh presiden untuk kebaikan negara. Jarang ada, susah ada orang mau katakan, oh you sebagai presiden yang sukses dan berhasil. Karena apa? Banyak orang terlalu angkuh dan tidak mau mengakui kehebatan orang lain. Nah di situ banyak kelemahan kita, kekurangan kita yang membuat kita mundur cara berpikir. Cara berpikir mundur. Kan waktu 2 bulan lalu saya rapat di Kementerian Koperasi, mempertanyakan, ini mau jalan ini kayak atau enggak? Tapi Menteri Koperasi itu duitnya ada. Di tempat Menteri Koperasi masih ada 340 triliun. Apakah itu mau ditaruh di IKN atau apa gitu? Tapi IKN jalan terus, saya kan sudah 4 kali kesana. Orang bingung duitnya dari mana, Bu? Gitu. Iya. Jadi kalau koperasi nanti bikin juga satu tim koperasi dengan Departemen Perdagangan, Menteri Keuangan, Perpajakan, gabungkan dengan Menteri Pertanian, Menteri Peternakan. Nah itu harus satu jalur juga tersendiri untuk pembangunan negara, supaya uang jangan diam, tapi dilakukan dalam kerja nyata, supaya koperasi kembali lagi duitnya lebih bertambah. Untuk rakyat. Nah, cuma tidak bisa memang negara ini berjalan masing-masing. Di Eropa aja, saya mau kasih tahu, di Swiss itu semua gaji pegawai, mau dokter ke, mau swasta ke, mau pemerintah ke, mau bayar listrik ke, mau bayar apapun, hanya satu rekeningnya, yaitu bank pos. Jadi semua di store ke pos bank. Jadi gaji dokter terkontrol oleh pemerintah, berapa dia terima gajinya dan berapa pajak yang harus dia bayar, itu automatically. Uang bayar listrik atau bayar apa saja semua dibayarkan ke pos. Makanya orang di sana kalau sakit, tidak hari itu dia diperiksa, hari itu bayar, enggak. Orang suruh pulang, nanti ditagihnya 2 bulan kemudian. Negara sudah begitu tinggi cara berpikir, memberikan kesempatan dia yang sakit cari dulu uang lah, nanti baru bayar. Baru dibayarnya di kantor pos. Dan kantor pos, bank pos ini, dia tidak memberikan kredit kepada siapapun. Tidak memberikan kredit. Tidak boleh, karena itu uangnya negara, uangnya gaji pegawai, uangnya rakyat, uangnya dokter, uang negara dari risik dan sebagainya. Dia tidak boleh meminjamkan kepada siapapun. Itulah sehingga negara kaya.
Berarti kalau butuh nih rakyat butuh gitu tinggal ke sana tinggal ngajuin proposal gitu. Ya kan mereka kan ada jaminan kan tiap bulan kan, karena itu diputarkan oleh negara. Mereka yang dulunya bekerja sudah tua dapat pensiun ya dari situ. Nah itu yang harus kita juga bisa sampai ke tingkat itu. Makanya di Swiss itu kalau you datang ke sana itu sudah berapa instansi sudah tahu you, dari mulai masuk airport, imigrasi dan semuanya, kepolisian dan sebagainya sudah tahu you, karena departemen itu saling mengikat. Kalau Indonesia mungkin perlu 20-30 tahun lagi. Tidak, saya yakin kalau kita pertahanan negara kita sudah oke, bagus, dengan presiden yang akan datang, kita tingkatkan masuk ke jaringan ini. Kita buat jaringan ini supaya tadi saya bilang satu orang memerlukan 7 departemen, satu manusia bangsa Indonesia, sehingga orang ini berharga, sangat berharga. Karena kalau dia susah ada departemen sosial, kalau dia mau sekolah tinggal departemen pendidikan melihat orang tuanya mampu nggak, berapa dia harus bayar sekemampu orang tua, kan daftar gaji orang tua masuk, tercatat. Kalau dia sakit masuk rumah sakit kan tubuh dia kan tercatat dari waktu bayi ada kelainan atau tidak, terus organ kesehatannya apa, makanannya bagaimana, terus kalau dia sakit bener nggak obat dia ini. Sekarang kalau mau jujur banyak sekali pasien yang tidak pernah mencicipi obat itu terdaftar obatnya suruh bayar BPJS. Hal-hal yang begini tidak boleh ada di negara kita lagi, karena kita mau menuju ke perbaikan. Kenapa? Kalau kita masih melakukan hal-hal seperti ini, atau obat orang yang harusnya tidak memerlukan obat mahal, obat murah saja cukup, kita sebetulnya tanpa kita sadari kita sudah merampok dari negara. Kenapa tadi 25-30 tahun sampai sekarang Jokowi mantap. Iya, mantap Di bawah. Jokowi. Terus terang, kasih duit tuh, Bapak di korupsinya, terang-terangan korupsinya. Saya sudah dengar. Saya kan pelaku di bawah, pelaku bisnis. Kedua, masalah dana PEN, dana KUR. Dana PEN ini pembangunan nasional yang dibawa dari Pak Erlangga ini, nggak jalan Bu, 700 triliun. Yang dipakai dikasih mah kelompok bapak, kelompok ibu, saudara. Yang lain-lain mau seperti jaminan, padahal nggak pakai jaminan itu Bu. Yang Pak Jokowi ngomong kemarin di itu tentang UKM, dana KUR 25 juta sampai 500 juta, nggak pakai jaminan. Tapi mau proses, mintanya hampir 20% Pak. Bagaimana mereka mau jalan? Iya. Itu Itulah sebabnya saya bilang nanti ke depan ini pemerintah harus berani membangun jaringan pengawasan, jaringan perlindungan kepada masyarakat, kepada rakyat. Yaitu jaringan yang dimaksudnya itu adalah satu permasalahan terkait 7 departemen mengetahui, sehingga keadaan KPK ini sangat betul-betul hidup. Dan kalau umpamanya departemen kesehatan mungkin tidur, dia tidak peduli dengan rakyat itu, di sana departemen sosial gua kan yang bayar, lu layanin dong itu. Akhirnya terbangun juga jika departemen yang lain bangun, bisa diambil alih dan bisa dilaporkan langsung kepada presiden. Ada satu rakyat Indonesia keadaan begini tidak diurus oleh departemen kesehatan. Kami ini yang udah siap kan, akhirnya kan tidak mungkin orang yang malas, yang tidak mau bekerja tapi mau jadi pejabat, kalau dia sampai nggak punya malu kan keterlaluan. Karena apa? Karena ada 7 departemen ikut mengawas terhadap satu jiwa. Dan dibayangkan kalau semua rakyat Indonesia dapat perlindungan dengan benar-benar, saya katakan sejahtera. Tidak akan ada yang mengeluh dan semua akan rajin bekerja. Sejahtera. Contohnya gini, kita diskusi Bu ya tentang Pancasila. Di zaman Soeharto dulu siapa yang tahu Pancasila? Paling top dunia mengakui. Terus juga GBHN. Tapi cuma mantap di proposalnya. Implementasinya di masyarakat nggak jalan Bu. Sekarang pas pecah begini, semua nggak tahu Pancasila. Ya, makanya komponen di atas pimpinan malah melanggar Pancasila semua. Ya, makanya kan tadi saya bilang kalau satu anak bangsa aja 7 departemen mengawasi, termasuk tenaga kerja, pendidikan dan sebagainya di bawah Menko Polkam dan di bawah Menko Kesra, itu pasti akan negara ini, masyarakat itu akan betul-betul
terlatih, terdidik, dan mau membangun dirinya sendiri. Kenapa saya bilang? Kita ini memang kurang ya. Abis tamat SMA, ada yang nganggur, biarkan sendiri, cari jalan sendiri, dan semua sendiri. Sebetulnya setelah tamat SMA untuk masuk kuliah, itu 1 tahun mereka harus dididik satu. Mulai dari budi pekerti, musik, kebudayaan, praktek kerja, dan pelajaran Pancasila. Ini wajib 1 tahun harus dibagi. Kenapa saya bilang musik? Karena sebaiknya anak-anak bangsa itu, jadi ya, kenapa musik? Karena jangan membuatkan mereka kosong jiwa. Jiwanya kosong. Anak SMA tuh harus dibangkitkan untuk masuk universitas, harus ada belajar musik, belajar prakarya. Prakarya itu cara menanam dan semua. Itu masuk dalam satu pendidikan, persiapkan mereka untuk universitas. Dalam setahun mereka harus belajar musik, prakarya, cara kerja, apakah menanam apa. Jadi dibangkitkan dulu jiwa mereka untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab terhadap alam, terhadap dirinya, dan dia akan punya rencana untuk berbuat sesuatu di kemudian hari. Lalu di situ diajarkan juga tentang Pancasila, dia harus mengerti apa itu Pancasila, P4 ditatar di situ. Bahkan kalau perlu ada pendidikan, yaitu tentara cadangan selama 3 bulan atau 5 bulan, supaya mental mereka, moral mereka, komponen cadangan negara. Nah, kalau mereka lulus dan mendapatkan sertifikat itu, mereka baru bisa masuk universitas. Yuk bayangkan anak bangsa kayak apa kemudian hari. Perkasa semua. Iya, cerdas. Cerdas, perkasa, terdepan, Ya, kreatif. itu yang harus ada presiden ke depan memikirkan hal itu. Ya, jadi kaitan dengan pemimpin masa depan, Iya. seperti Bunda sudah kotak-katik dan sudah ulas, sudah cukup. Ya, makanya saya lama bilang. tadi kira-kira Pak Jokowi selaku presiden yang hebat ini secara diakui secara nasional pun diakui secara internasional dalam rangka nanti G20 juga nanti presiden dunia di Bali. Iya. Ya kira-kira tongkat estafetnya ini Pak Jokowi kalau menurut analisa Ketum itu kira-kira mau disampaikan kemana ini? Kalau Untuk saya pemimpin pikir Pak masa depan? Jokowi itu kedepannya ya seharusnya membina presiden selanjutnya. Iya. Jadi bekerja sama dengan presiden selanjutnya. Ya itu saya bilang, kita ini ada kekurangan satu departemen yang tidak ada. Nah itu yang harus dihidupkan lagi, gitu loh. Ya, sehingga Pak Jokowi bisa duduk di situ sebagai presiden yang sudah membuat rencana yang begitu besar. Tetap rencana itu langsung diberikan kepada presiden yang selanjutnya dan ikut serta di dalamnya. Iya, ya. Kira-kira untuk selanjutnya sosoknya kira-kira Ya, analisis. sosoknya saya cuma pilih Pak Andika. Wah, memang udah lama kenal dengan Pak Andika. Saya sebetulnya Ibu Ivon. saya tahu Pak Andika hanya waktu masa beliau muda karena di Berlan, Oh iya, Matraman. memang orang Tapi memang perjuangannya sangat beliau perkasa itu, sesuai namanya ya. Beliau itu punya prinsip, ya, punya pribadi yang saya lihat cukup bagus, cukup hebat, ya, Iya. Pak Andika itu. Dan dia mau menunggu siapa aja yang salah yang mencong, dia mau lurusin. Iya. Negara ini perlu banyak yang dilurusin, termasuk tata negara kita perlu dilurusin, gitu. Betul. Ya, nah yang paling penting kalau pertahanan negara itu kita sudah bisa kuat, lalu kita mulai bikin penataan dalam negara, tata negaranya kita ikut serta kerja sama semua. Berapa sih departemen? Umpamanya ada 18 departemen, mari 6 departemen saling jadi satu, 6 departemen ini kuat ke depan. Karena untuk perlindungan terhadap negara, perlindungan terhadap rakyat, dan kita akan maju ke depan untuk teknologi membangun bangsa ini. Bangsa ini besar kaya, tapi tidak bisa kelola. Salah urus nih. Ya salah urus dari dulu. Jadi yang kelola harus perkasa ya. Ya, jadi sekarang ini Pak Jokowi ini terbatas untuk mengelola, untuk merapikan terbatas waktunya. Karena dia ada undang-undang, hanya boleh 2 kali. Iya. Sedangkan untuk membangun negara mana bisa. Sedangkan Pak Harto aja berapa puluh tahun aja tidak bisa selesai. Apalagi Jokowi yang dengan dia punya rencana yang begitu hebat dengan negara, mana cukup 10 tahun. Ada yang sempat teriak 3 periode. Ini di beliau nih orangnya nih. Ya,
Kalau 3 periode itu saya juga setuju sebetulnya. Ya. Namun undang-undang itu tetap kita patuhi. Ya. Itu. Sehingga Jangan Pak melanggar Jokowi undang-undang. ini orang yang taat terhadap hukum. Ya. Itu begini, soal undang-undang kan semua bisa diatur. Betul. Ini kan dari zaman Amin Rais dengan Gus Dur. Ya. Siapa yang bisa pilih Gus Dur yang nggak ada? Iya. Tapi dia bisa atur pada saat Iya. itu. Jadi undang-undang pada saat ini kita bisa amandemen. Amandemen lagi. Oh iya. Tapi kita sudah begini. nggak bisa sekarang. Sudah Tapi dilaksanakan. begini, kita ini sekarang banyak orang frustasi. Artinya frustasi, nggak bisa kerja tapi pintar omong. Oh. Jadi dia serbu pemerintah itu, wah ini nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal dia sendiri nggak bisa bikin apa-apa terhadap diri. Jadi orang kalau banyak ngomong tong kosong itu bunyinya nyari. Nyari. Kosong itu. Oh, kebanyakan itu kan konsultan politik. Ah. Termasuk salah satunya Dr. Alfian Malangage. Nah, Dia jago sekali ngomong. kosong. Gimana? Pada saat jadi menteri korupsi. Iya, makanya kosong. Kosong. Harus dikosongkan di Makanya penjara. Kan? untuk jangan sampai terjadi seperti itu kita harus bijak. Artinya bijak, nggak dengar nggak dengar B, tapi turutilah undang-undang. Iya. Sehingga disitulah kehebatan Jokowi. Beliau patuh kepada undang-undang. Beliau menuruti peraturan. Iya, peraturan dan hukum yang berlaku. Hukum. di negara. Pak Jokowi tidak akan merusak apa yang sudah dia buat dengan susah payah. Dan orang harus mengerti itu. Sehingga Pak Jokowi juga karena ada peraturan, maka beliau mengikuti peraturan. Beliau masih bisa dipilih loh, jangan kira enggak. Tapi tunggu lewatin dulu Iya. 1 periode atau 2 periode. Tapi yang tepat dan paling mantap tetap Jokowi juga jadi ketua Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan Agung. perlu, karena Dewan Pertimbangan Agung Presiden itu yang berikutnya, memerlukan, karena Pak Presiden ada yang ngawasi, Iya, ada yang tuntun. benar. Jadi Sudah pantas itu- dan cocok untuk menaruh dan menempatkan Pak Jokowi Nah, dalam Pak jabatan Jokowi itu. ditempatkan di Dewan Pertimbangan Agung Iya. sesuai dengan jabatannya sebagai Presiden internasional juga. Iya. Presiden internasional. Iya, Dia kan, internasional. dia Presiden dunia. Dan akan dilaksanakan di Bali nanti. Satu-satunya terjadi di Presiden dunia untuk Indonesia Oleh Jokowi. Jokowi. Gak ada Hebat. presiden yang lain di Indonesia. Presiden Iya. Jokowi saja. Ya. Jadi Walaupun dia tidak jadi Presiden Indonesia nanti 2024, tapi dia tetap Presiden internasional. Iya. jadi G20 di Bali itu salah satunya agenda besarnya. Iya, agenda Iya, besar. agenda besar Sebagai beliau. presiden internasional. Kita bangga dengan apa yang dimiliki, yang dikejar oleh Jokowi ini. Kita sebetulnya harus bangga. Bagaimana Pak Dek? Jadi gini Pak, Bu, kemarin kan saya mungkin pertama kali yang mengusulkan Pak Jokowi 3 periode. Iya, Tapi 3 periode itu harus ada pemilihan. iya. Jadi mengusulkan beliau untuk ikut bertarung untuk 3 periode, bukan melanggar konstitusi itu. Kalau ikut bertarung kan, saya yakin pasti menang dia. Oh, udah Pasti. pasti. Pasti menang. 70%. Karena aturan Iya, dan hukum yang sudah diterapkan, ya sehingga Jokowi itu patuh terhadap aturan itu. bukan. Kita nggak melanggar aturan, nggak melanggar aturan. Iya, memang tidak melanggar. Kalau berpanjang masalah kita, Iya. itu melanggar. Tapi yang jelas, karena dikatakan Presiden hanya 2 kali, maka tentunya kita kasih kesempatan kepada Bapak Andika untuk memimpin negara ini. Nanti kedua kayak akan Pak Jokowi itu kan Kesempatan. masih muda Bapak. Pak Jokowi itu masih muda. Dia istirahatlah 2 kali. Kali cukup. Nah, kan nanti kita lihat Iya. gimana hasilnya presiden yang sudah Berjalan. sudah menggantikan Jokowi, pekerjaannya bagaimana. Nah, nanti umpamanya kita lihat kurang, ya Jokowi bisa mengikuti pemilu lagi kan. Yang Yang penting berikutnya ya. sudah dilewatin dari yang presiden yang baru. Tapi kalau yang baru bagus, ya udah lanjut. Lanjut kan bisa kerjasama Iya, berdua. berarti 2 periode berarti. Iya. Yang baru nanti. Oke, izin potong Kalau sedikit. Pak Andika dia sanggup bikin pertahanan negara dan penataan di dalam, toh Jokowi kan juga pembinanya. Betul. Ada tetap. Sama-sama berarti yang membangunkan bukan cuma Pak Andika, ada Jokowi, ada Pak Wapresnya, Pak Mahfud Iya. MD, Bu Srinya ada Iya. di dalam kan. Negara ini kuat. Kuat negara. Kita negara ini besar, yang negara kita superpower ini, ya, kita. kita ini mendukung. Dan kalau itu sukses kan pasti saya yakin rakyat semua akan mendukung. Oke, izin bertanya Bunda sedikit. Ini perihal parliamentary threshold.
yang sekarang lebih perjuangan sama Lanyala Mataliti, pajak ya, ibu pajak dekat dengan beliau. Itu berarti kan jika Pak Andika tidak berpartai, gandengannya pun tidak berpartai, itu independen lah, yang dikatakan. Solusinya bagaimana nih? Ya makanya dari sekarang kan kita berpikir, kami juga berpikir gitu, bagaimana supaya Pak Andika bisa masuk. Gampang kalau buat saya. Ya. Ini Ada PKRIs 10 partai yang tidak gede saya jadiin satu yang sudah terdaftar. Apa susahnya? Saya panggil semua, gimana? Kita mau maju? Mari kita bergabung jadi satu. 10 ada yang lebih dari itu? Jadi Pak Andika. Perkasa betul. soalnya harus sudah ada yang nanya ke saya, itu kan partainya apa, katanya kan. Saya lagi berpikir itu nanti hari Kamis ini baru saya tentukan. Nah, oke, nanti Habis ya, Ya, catat. kami rapat itu hari Rebo, hari Kamis kami akan menentukan. Kami akan menentukan langsung. Karena juga satu Nusantara akan turun tangan. Raja-raja semua akan turun tangan. Raja-raja seluruh Iya, Seluruh saya dunia. bicara. Pajak perusahaan jadi yang paling bagian dari raja-raja itu. Nanti kami akan Iya. rapatkan hari Kamis dulu, kami putuskan. Lalu setelah itu mungkin saya akan keliling Indonesia. Oke. Ini Jadi Mantap. kami akan keliling untuk supaya untuk Pak Andika. Seumpamanya ada kapal terbesar, dia tidak setuju dengan Pak Andika. Tidak apa-apa, kan banyak partai yang lain, tinggal kita satukan. Yang penting di daerah-daerah itu ada di tangan kita. Kuncinya di situ, DPD, DPC ada di tangan kita, rakyat suara di tangan kita. Siapa yang menyolok kalau umpamanya mereka tidak setuju dengan presiden yang dipilih? Jadi solusi pun sudah ada dari ketum Profesor Iwan. Ya, itu udah nggak perlu Kuncinya dipikirkan cuma lagi. di situ ya. Tergantung siapa nanti yang nyolok-nyolok di daerah suaranya itu. Jadi tidak usah khawatir. saya sudah bertanya, mewakili pertanyaan teman-teman di daerah. Pak Andika nggak punya partai, Elhan. Bagiannya siapa? Bu Sri, Pak Mahfud. Bingung. Sementara partai-partai sudah dikuasai. Nah itulah yang membuat hari ini setelah saya menimbang, memikirkan, melihat dan memutuskan untuk datang ke sini dan bagi pajak kemewahan Ketua Umum Benteng Jokowi hanya untuk dari saya satu pertanyaan itu. Undang Pak Andika nggak punya partai, bagaimana? Ya kita siapkan semuanya. Suara rakyat pun kita Suara siapkan. rakyat sudah Jawab ya? siap semua. Kita siapkan semuanya. Kenapa saya mantapkan dengan Ibu Puan? Ya. Ibu Puan pada PDI itu Ya. sudah 20%. Ya. Karena harus melampaui. Tinggal lihat nanti ya politiknya seperti ditambah apa. dengan punya Iya. partai-partai. Mudah. Terus saya itu bilang tadi ke Bapak, kalau bisa kita bicara atas nama itu dan kita dari PKRI menyebutkan Pak Andika, kenapa tidak? Iya, Iya kan? Kenapa tidak? betul. Betul. Tunggu Kamis berarti ya Bu. Ya, saya penentuannya hari Kamis kami rapat dulu semua pendiri yang sekjen-sekjen semua. Di situ kami akan mengambil keputusan. Kami akan mengambil keputusan dan tentu kami akan usahakan ke seluruh wilayah daerah untuk apa yang kami ingin ini tercapai. Sekali kami turun, kami tidak akan mundur. Itu prinsip kami. Bahkan PKRI 10 tahun terakhir ini dia bersender di partai-partai yang lain, saya sebutin aja. Iya. Apa yang akan terjadi dan bagaimana caranya Bunda untuk memanggil mereka kembali? Saya tinggal telepon semua. Saya tinggal telepon semua. Koordinasi kan tetap jalan. Tombol. Tombol saja. Canggih. Solusi yang terbaik. Sudah habis pertanyaan saya, Pak silakan. Mewakili seluruh rakyat Indonesia yang kemarin sempat melihat rekaman-rekaman Bunda yang sekarang muncul untuk Indonesia. Itu maksudnya kita selain daripada Nasdem, Ibu sudah ngomong PKRI akan mendorong atau mengangkat Pak Andika untuk jadi presiden. Ya. Ya. Bagaimana caranya? Adalah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung beliau sambil memantapkan administrasi daripada PKRI ini. Ya. Gitu. Karena administrasi itu penting. Karena sekarang kan namanya politik siku banyak Bu. Kalau kami untungnya di partai kami itu nggak suka siku-sikuan. Sama partai lain pun kami nggak mau siku-sikuan. Kami orang kerja. Sehingga kami tidak mau lihat mata kami kepada partai lain atau siku-siku lain. Kami nggak mau urus yang begitu. Yang kami urus adalah ya piring kami. Ya
masakannya kami yang kami buat. Kue besar. Ya. Kue yang paling Itu besar. untungnya ya. kami di PKRI. Kami tidak punya musuh dan tidak punya persaingan. Itu Itu. bagi kami. Berarti kalau tambahan pertanyaan mungkin kalau dari saya sudah cukup ini. Ya cukup, yang penting kita lihat dalam perjalanan ini. Ya. Karena kan untuk Kumham sudah jelas. Tinggal kita persiapan dalam rangka aktual, Iya. faktual. Itu paling penting. Untuk operasional di Iya, Nusantara. karena beliau sudah ngomong bahwa tinggal telepon semua, Iya. tapi kan ada syaratnya Iya. yang perlu dipatuhi oleh seluruh anggota sampai di kecamatan. Iya. Itu sangat penting agar kita tidak dilecehkan oleh partai lain. Memang tidak punya persaingan, tapi Iya. kita mesti mempersiapkan diri agar pas bertanding kita sudah siap. Siap, benar. Oke, sip. Sekarang juga kami punya anggota semua sudah siap. Kemarin saya baru habis keliling dan semua itu waktu saya kasih tahu, secara tanya, saya tukar pikiran dengan mereka. Negara ini mau dibawa kemana? Kita lihat hasil kerjanya Jokowi bagus. Lalu siapa yang meneruskan? Lalu mereka sebut satu nama. Saya tanya apa kelebihannya? Semua jawab nggak ada kelebihannya. Kata. Lalu menurut Anda kalau Pak Andika bagaimana? Nah itu dia kata masyarakat. Ditunggu-tunggu oleh Kalau seluruh Pak masyarakat Andika, Nusantara. kami siap semua. Itu komentar daripada masyarakat. Jadi Silakan. saya bilang, bahwa mulai sekarang kerja kau itu. Ya. Selesaikan kalian. Ini ya tugas kalian. Sampai nanti sudah titik kita kumpul lagi semua. Ayo, sekarang begitu. Jadi sangat dicintai masyarakat di Si seluruh masyarakat sekarang wilayah cintanya Nusantara. ke Pak Andika udah titik. Saya kalau ngomong karena bisa bertanggung jawab, karena saya tanya mereka masing-masing. Menurut kau siapa yang jadi ke depan? Coba sebutkan satu-satu yang mesti calon presiden yang sekarang lagi ada di koran, ada di YouTube, di mana. Menurut kau apa kelebihan orang itu? Apa kekurangan? Ada masalah nggak orang itu? Oh ya si Anu pernah bermasalah tuh KPK, nggak datang-datang. Oh si Anu begini, si Anu begitu. Nah terus menurut kalian bagaimana kalau Pak Andika? Nah itu yang kami tunggu. Nah, sudah ditunggu-tunggu. Itu bisa kita perjuangkan ya kerjakan mulai Sudah sekarang kau catat ditunggu-tunggu oleh seluruh berapa masyarakat jumlah di kau mampu, Nusantara berapa ini. jumlah kau mampu, berapa jumlah kau mampu mereka kerja. Ya mereka sendiri yang bilang. Sungguh hebat dan luar Pada biasa. saat saya bilang bagaimana menurut kalian kalau Pak Andika? Nah itu yang kami tunggu-tunggu kalau beliau bisa jadi. Kami siap kerja sekarang, kerjakan. Oke, berarti judul utamanya adalah Andika Perkasa Presiden 2024. Ya, Wakilnya belum ada yang pasti, Bu. ya menurut saya wakilnya pakai Pak Mahfud MD atau Bu Sri, udah. Ya. Tinggal Tinggal kita lihat politiknya seperti berdirikan Andika dengan Mahfud MD, Pak Andika dengan Pak Bu Sri. Tapi ketiga orang ini 2024 harus ada menjadi orang lebih hebat di negara kita dan berguna. Bisa juga ke Puan ya mungkin Pak Presnya. Tidak komentar saya. Oh ya, oke. Belum komentar saya. Kalau misalkan karena abang bicara Andika Puan, saya jadi ingin mencetuskan sedikit yang akan pemirsa akan tangkap. Andika Ganjar. Saya tidak bisa komentar Tidak ada karena komentar. saya Tetap ya, itu terus ya. terang ya, negara ini harus dipegang oleh orang yang bertanggung jawab. Negara ini harus dipegang oleh orang yang mau bekerja, bukan mau merintah. Bukan, kita tidak mencari pemimpin yang suka perintah-perintah, tapi dia mau bekerja tanpa bicara. Kami mau PKRI menginginkannya pemerintah kita, presiden, wakil presiden kita orang yang siap bekerja. Dan orang yang siap mau menatah negara ini ke depan. Tapi pertanyaan sekarang Bun, ini diskusi ya. Ya. Kalau seandainya Andika, Sri Mulyani dan Pak Mahfud, kan tiga-tiga tidak punya partai. Ya. Berarti kalau tidak punya partai, berarti Kami siapkan. Itu partai. Itu Kami yang siapkan. Itu udah dijawab. Kami yang siapkan partai. Jadi berkumpul partai-partai kecil Iya. itu bisa mencapai 20% itu. Iya. Presidium kan? Bukan. Ada namanya itu. Itu pimpinan dari ibu. Bagaimana nanti- nanti kami kerja? Nah, udah. Yang jelas, jadi kalau ada yang menanya lagi sudah terjawab oleh Bunda sendiri dan kita ikutin saja. Iya. Itu bingung. Karena akhirnya. kami ini orang kerja. Kami semua bukan orang hayal, tapi kami adalah orang kerja. Berarti kami lebih dulu kerja keras. Kalau kami mau dapat sukses presiden ke depan ini yang kami pilih, berarti kami yang harus bekerja lebih dulu. Nah, kalau kita melihat tiga ini memang yang terbaik Yang terbaik. dari integritas, Iya. kapasitas, Kemampuan, ilmu, Dan kepintaran semua. kualitas. Kualitas. Nasional, internasional. Iya. Pendukung dia siapa? Tadi Iya. sudah jawab tadi. Ya.
berkumpulnya partai-partai. Jadi pemimpin negara itu harus punya kemampuan bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga, ilmunya, pendidikannya, semua itu harus betul-betul terlihat jelas. Iya. Harus. diterima dunia ya. Iya. Di barunya karena Indonesia ini sudah akan menjadi negara superpower nanti, Iya. menuju ke arah yang lebih globalisasi. Berani juga berhadapan dengan negara luar. Salah negara luar kita bilang salah, benar negara luar kita bilang benar. Seperti apa yang buat Pak Jokowi sekarang disegani dia. Dia disegani. Iya. Ya, Bisa mendamaikan Mendamaikan. antara Rusia dan Ukraina. Nggak mudah itu. Nggak mudah itu. tidak, sebetulnya Rusia tidak mudah. Ukraina juga Rusia dulunya. Mereka tidak mudah mendapat masukan dari negara pemerintah lain. Tetapi dengan Jokowi ternyata Bisa. mereka bisa mendengar. Tidak disangka ya. Keajaiban terjadi di dunia Itulah presiden sebagai hebatnya Jokowi. diplomasinya Jokowi itu luar biasa. Hebat, luar biasa. Dia hebat. Makanya itu kata Bung Karno, kalau mau berpolitik jangan berpolitik ke dalam negara. Karena politik itu kebohongan semua. Tapi kalau mau berpolitik, politiklah ke luar negara. Maka kau akan menjadi negara yang besar. Ya. Kata Bung Karno. Kata Bung Karno. Kata Bung Karno. Dan Bunda, ini mohon maaf nih sekali lagi. Saya setting kamera lagi nih. Wah, Itu jalan. Jangan. Kapan dibikin? Dari tadi juga di situ. Jadi mohon izin menyapa ke seluruh Indonesia, Bunda. wow, luar biasa. Selamat berjuang. Nusantara Sukses. NKRI harga mati. Ya, perkasa. Perkasa. Dan kita sudah mulai pengajian. Siap. Kita mendingan Oke, Ya, kita berhenti dulu, guys. berhenti dulu.